slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take. Seperti apa tampilan Ultimate Fighter? Akankah mereka memiliki kekuatan seperti Sergei Pavlovich? Bagaimana dengan keterampilan submission Islam Makhachev atau hati Alexander Volkanovski? Menjelang UFC 294, di mana Makhachev dan Volkanovski akan saling berhadapan, pakar TNT Sports Adam Catterall, Caroline Pearce, dan Nick Pitt berdebat tentang siapa yang memiliki kekuatan paling besar, hati terbesar, dan dagu terbaik. Bayangkan seorang petarung dengan gabungan keterampilan submission Islam Makhachev dan kekuatan Sergei Pavlovich. Sekarang, bagaimana jika mereka juga memiliki stamina Merab-Dvalishvili, dagu Max Holloway, dan jantung Alexander Volkanovski? Ini akan menjadi Ultimate Fighter, menurut pakar UFC di TNT Sports. Adam Catterall, Caroline Pearce dan Nick Pitt berkumpul menjelang UFC 294 akhir pekan ini di Abu Dhabi untuk membahas siapa, dalam daftar saat ini, yang memiliki kekuatan paling besar, keterampilan submission terbaik, stamina paling banyak, dagu terbaik, dan hati paling besar. Bagi Pitt, jelas ada pemenang di kategori pembuka. Kekuatan berarti satu hal, seseorang yang mematikan lampu orang, membuat mereka tertidur, membuat mereka pingsan dengan satu tembakan, dan saya pikir saat ini ada orang yang jelas untuk dipilih dalam daftar itu dan itu adalah Pavlovich. Dia terlihat sangat garang, kata Pitt. Namun, dia kalah jumlah dengan Pearce dan Catterall, keduanya memilih Derrick Lewis sebagai petarung terkuat mereka. Dia memiliki KO terbanyak. Maksud saya, ketika orang itu mendarat, lampunya padam, kata Pearce, dan Catterall menambahkan, dia hanya perlu menyentuh Anda dan Anda akan minum. Pearce dan Catterall sepakat siapa yang memiliki keterampilan submission paling mengesankan, tapi sekali lagi Pitt tidak setuju. Charles Oliveira. Pengajuan terbanyak di UFC, siapa lagi, kata Pearce. Namun, Pitt menunjuk Makhachev, yang menjadi headline UFC 294 saat menghadapi Alexander Volkanovski, langsung di TNT Sports Sabtu ini, 21 Oktober. Islam Makhachev, bagi saya, adalah kehebatan grappling saya untuk Ultimate Fighter saya, katanya. Memilih pesawat tempur dengan tangki bensin terbaik menimbulkan perdebatan lain. Catterall memilih Dvalishvili, Pearce memilih Colby Covington dan Pitt memilih Volkanovski. Menjelaskan pilihannya, Catterall berkata, jika Anda melihat rekor pria ini, dia sering menempuh jarak. Dia terus-menerus menempuh jarak 3, terus-menerus menempuh jarak 5 ketika dia berada di acara-acara utama tersebut. Saya tidak tahu siapa yang menaruh baterai di belakang dia karena dia terus bertambah cepat seiring berlangsungnya pertarungan. Pitt, sementara itu, menggambarkan Volkanovski sebagai petarung terbaik di planet ini. Saya merasa seolah-olah saya sedang membuat sebuah daftar sekarang, yang berisi atribut-atribut terbaik untuk membuat seorang petarung terhebat dan saya tidak menyertakan orang yang saat ini saya nilai sebagai petarung pound for pound terbaik di planet ini, itu semacam membiarkan pintunya terbuka, kata Pitt. Holloway memiliki dagu terbaik, menurut Pearce dan Pitt. Tapi sekali lagi itu bukan keputusan bulat karena Catterall memilih Kelvin Kattar. Mengingat pertarungan kelas bulu antara Holloway dan Kattar pada bulan Januari 2021, pertarungan yang dimenangkan oleh Holloway melalui keputusan, Catterall menjelaskan, saya belum pernah melihat seseorang melakukan pukulan sebanyak Kelvin Kattar dan bertahan dalam pertarungan. Jika saya sedang membangun dagu, saya ingin beton itu. Itu langsung dari Hollywood. Pada kategori terakhir, dan memperdebatkan siapa yang memiliki hati terbesar, nama Volkanovski kembali disebut-sebut. Sementara Pitt memilih Jim Miller dan Pearce memilih Molly S1MCH Pronunciation Chan, Catterall mendukung orang Australia itu. Jika seseorang seperti Brian Ortega mencekik Anda dan Anda memutuskan untuk tidak mengetuk dan bernapas melalui telinga Anda dan berhasil bertahan, lalu bangkit dan memukul mereka dengan baik, Anda pantas mendapatkan medali jantung untuk saya, Alexander Volkanovski. Sementara itu, pada penimbangan di Abu Dhabi pada hari Jumat, Makhachev memiliki berat 155 pon, sedangkan Volkanovski 154,5 pon. Kemenangan atas juara kelas ringan Islam Makhachev pada Sabtu mendatang akan membuatnya menjadi petarung kelima dalam sejarah UFC yang menjadi juara dua divisi secara bersamaan.
Sports Brief mengulas para legenda UFC yang masuk dalam daftar eksklusif ini. Conor McGregor, kelas bulu dan ringan. Kehebatan McGregor memang tak perlu diragukan lagi. Dia adalah petarung pertama dalam sejarah UFC yang memegang gelar di dua kelas berat berbeda secara bersamaan. Dia pertama kali menjadi juara UFC di divisi kelas bulu pada tahun 2015 ketika dia mengalahkan Jose Aldo hanya dalam 13 detik di UFC 194, menurut The Guardian. Dia menangkap imajinasi penggemar MMA pada tahun 2016 ketika dia menantang Eddie Alvarez untuk kejuaraan ringan di UFC 205. Bertarung di divisi lain bukanlah masalah bagi juara kelas bulu itu karena McGregor mengalahkan Alvarez melalui TKO di ronde kedua untuk menambah gelar kelas ringan ke dalam koleksinya. Daniel Cormier, kelas berat ringan dan kelas berat. Cormier menjadi petarung UFC kedua yang meraih status juara kelas ganda. Prestasi tersebut ia raih setelah meraih 2 gelar pada tahun 2018. Dia pertama kali merebut kejuaraan kelas berat ringan pada bulan Januari tahun itu setelah mengalahkan Volkan Oezdemir dengan KO pada ronde kedua di UFC 220. DC tidak puas dengan 1 gelar juara saat ia naik ke divisi kelas berat untuk menantang Stipe Miocic demi gelar UFC pada Agustus 2018. Cormier mengalahkan Miocic di ronde pertama untuk menjadi juara ganda kedua UFC, menurut USA Today. Amanda Nunes, kelas bantam dan kelas bulu. Nunes merebut gelar UFC pertamanya pada Juli 2016 ketika ia mengalahkan Miesha Tate melalui kuncian di putaran pertama pertandingan kejuaraan mereka. Leones, sukses mempertahankan gelar kelas bantamnya sebanyak 3 kali dengan mengalahkan Ronda Rousey, Valentina Shevchenko, dan Raquel Pennington. Mencari tantangan lain, Nunes memutuskan untuk naik ke divisi kelas bulu dan bertarung melawan Chris Cyborg untuk memperebutkan gelarnya pada bulan Desember 2018. Nunes mendominasi Cyborg dalam perebutan gelar tersebut, menjatuhkannya di ronde pertama untuk menjadi juara ganda ketiga UFC. Henry Cejudo, kelas terbang dan kelas bantam. Cejudo adalah petarung UFC terakhir yang menjadi juara ganda, mencapai prestasi tersebut pada tahun 2019. Ia pertama kali menjadi juara UFC kelas terbang pada Agustus 2018 saat mengalahkan Demetrious Johnson dalam pertandingan ulang perebutan gelar di UFC 227. Dia naik ke divisi kelas bantam pada tahun berikutnya untuk menghadapi Marlon Moraes untuk kejuaraan di UFC 238. Mantan atlet Olimpiade ini memanfaatkan peluang ini dengan baik, mengalahkan Moraes di ronde ketiga melalui TKO untuk memenangkan gelar kelas bantam UFC yang kosong. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play